Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua temanku dimanapun berada. Saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohaninya, lancar pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya berlipat, berkah dan barokah, dan semoga dimudahkan urusannya. Dan saya selalu mendoakan semoga semua yang dagang semoga dagangannya laris manis, yang bertani semoga tanamannya bagus, kalau panen hasil panennya mahal. Dan saya selalu mendoakan semoga semua teman-temanku dan semua keluargaku semua keinginan dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang masih jomblo semoga Allah cepat memberikan jodoh dan cepat menikah. Dan yang sudah menikah semoga bahagia dan samawa, dan semoga Allah memberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang semoga Allah SWT memberikan rezeki yang tak terduga. Dan insya Allah hutang-hutangnya terbayar. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku yang berkeinginan punya niat haji dan umroh, semoga keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sudah pernah pergi ibadah umrah dan haji semoga bisa berangkat kembali. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku, semua keluargaku dimanapun Anda berada, yang masih bekerja ngikut orang lain semoga majikannya baik, pekerjaan ringan, gaji lancar. Yang di luar negeri semoga yang sudah habis kontrak gajinya naik dan banyak bonus. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku dimanapun Anda berada, semoga yang sudah punya pekerjaannya dilancarkan. Yang tidak punya pekerjaan tetap semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya, karena tidak semua manusia punya pekerjaan tetap, tapi Allah Subhanahu wa taala insya Allah selalu memberikan rezeki yang tak terduga dalam bentuk apapun. Kita hanya manusia, yang penting kita harus selalu bersyukur. Ya beginilah guys, kalau masih kerja ngikut sama orang lain, ya seperti saya ini jadi supir perumahan di Saudi Arabia. Sekarang waktunya udah jam 1:04 malam guys, dimana orang lain sudah pada tidur, tapi saya ada pekerjaan dikarenakan ada jemputan guys. Ya beginilah guys, kalau masih kerja sama orang lain, kita harus sabar dan ikhlas menjalaninya. Dan kita sebagai manusia harus bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan profesi apapun harus kita syukuri. Yang terpenting bagi kita nomor satu adalah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan guys, karena kesehatan adalah nomor satu. Kalau badan kita sehat, insya Allah kerja pun semangat.
Amin amin ya robbal alamin. Ya beginilah guys kerja di supir perumahan Saudi Arabia. Nggak ada jam kerja guys. Kerjaan emang jarang. Semenjak pagi habis sholat subuh sampai duhur saya tidak ada kerjaan guys. Saya ada kerjaan cuman jam berapa itu, jam 11 siang, cuman beli sarapan untuk majikan. Setelah itu sampai asar, maghrib, isya, sampai waktunya makan malam sampai jam 12 lebih nggak ada kerjaan guys. Tahu-taunya jam 1:04 ada tugas jemputan majikan. Ya begitulah guys namanya kalau orang masih ikut kerja sama orang lain, apalagi kerjanya di Saudi Arabia terus apalagi kerja di perumahan, jam kerja nggak ada guys. Jadi kita harus standby terus. Kita nggak tahu majikan kapan mau nyuruh, majikan kapan mau merintah. Kita sebagai sopir nggak tahu guys. Nggak seperti kerja di pabrik atau di perusahaan, itu jam kerja ada guys. Kita masuk pagi, sore udah beres kerja. Kalau udah beres kerja kita nggak ada tugas, jadi kita bebas main kemana. Itu kalau di perusahaan guys. Kalau di perumahan jam kerja sama sekali tidak ada guys. Makanya kalau orang baru datang bekerja, terutama sebagai sopir perumahan di Saudi Arabia, kalau masih baru nggak bakalan betah guys. Soalnya jenuh di kamar terus. Sebab biarpun kita nggak ada kerjaan, kalau kita main kemana, mau main kemana guys, nggak ada tempat main. Apalagi sekarang di Saudi Arabia itu, yang saya alami sekarang itu nggak seperti dulu guys. Kalau dulu banyak orang Indonesia, semua tetangga itu supir semua orang Indonesia. Sekarang nggak ada guys, orang Indonesia itu nggak ada di Saudi Arabia yang kerja supir yang masih baru gitu loh guys, nggak ada. Ada juga orang-orang yang udah lama seperti saya itu, orang lama masih ada. Kalau orang-orang yang baru nggak ada. Nggak seperti dulu kan, waktu orang Indonesia masih banyak, tetangganya semua orang Indonesia. Jadi itu kita bisa kumpul-kumpul makan bareng, sarapan bareng. Itu dulu. Sekarang jarang guys orang Indonesia. Ya seperti di Jeddah sekarang saya itu sama sekali saya akan bekerja di Jeddah di Hayya Marwah namanya itu. Di Hayya Marwah itu ada orang Indonesia itu ada 3 orang guys. Itu juga jauh-jauh rumahnya. Ya ada jarak mungkin sekitar, Hayya Marwah kan ini guys luas gitu. Sampai kan dari mulai Hayya Marwah 1, 2 sampai kalau nggak salah sampai 12. Hayya Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 guys. Itu dari rumah saya mungkin ada sekitar 4 kiloan guys. Kan harus ditempuh pakai mobil. Kalau kita setiap hari pamitan ke majikan mau ke rumah temen kan nggak enak sendiri guys. Kita nggak pernah ada suruhan atau tugas dari majikan, tapi setiap hari pamitan pengen ke temen. Ya begitulah guys, orang Indonesia itu punya perasaan nggak enak, jadi minder gitu. Nggak seperti orang India, orang Pakistan, orangnya kan nekat-nekat. Makanya sebetulnya orang Saudi itu cocok sama orang Indonesia itu. Makanya sekarang itu nggak ada supir perumahan dari Indonesia. Orang Saudi itu rada bingung, dikarenakan kalau orang India mah ini pertama orangnya itu gak nurut. Kalau disuruh selain pekerjaan supir langsung nolak, nggak mau, biarpun belum bisa ngomong Arab. Orang India nggak bakalan mau guys, nggak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kalau masih baru itu nurut banget sama majikan, disuruh kerja apa aja mau. Kalau supir disuruh kerja selain supir mau kalau orang Indonesia guys. Tapi kalau orang India itu, orang Pakistan nggak mau, nolak gitu.
Makanya orang Saudi itu sebenarnya tuh visa untuk perumahan yang ke Saudi Arabia ditutup sama pemerintah Indonesia. Orang Saudi sebenarnya tuh bingung. Soalnya orang Saudi udah cocok dari dulu sama orang Indonesia. Seperti majikan saya juga ngomong begitu. Dia majikan saya kan pengen ngambil pembantu orang Indonesia, tapi kan nggak ada bisa perumahan. Di sini ada, tapi bisa ini guys, seperti sistem di Taiwan gitu. Jadi punya perwakilan, itu gajinya mahal guys. Jadi majikan itu harus gaji pembantu itu ke kantor bayar 2.500. Tapi kantor ngegaji ke pembantu nggak 2.500 guys. Paling mahal 1.500. Jadi yang 1.000 real itu masuk ke orang kantor. Makanya sekarang itu pembantu di Saudi Arabia yang dikuasai perwakilan banyak yang kabur guys. Di Saudi Arabia itu sekarang banyak kaburan pembantu yang di konjen-konjen itu, dikarenakan kebanyakan itu pada sakit hati. Katanya saya kerja capek, kalau majikan ke PT transfer uang 2.500, tapi PT transfer ke pembantu paling besar cuma 1.500. Makanya banyak yang kabur guys. Makanya bagi orang Indonesia yang pengen kerja di luar negeri, terutama ke Saudi Arabia, harus tahu dari sekarang. Sekarang kan untuk terutama untuk pembantu rumah tangga, visa perumahan kan nggak ada, tutup. Yang ada itu ya visa itu yang di sininya itu ada perwakilannya, ada konjennya itu. Itu orang Saudi bayar ke perwakilan gaji itu 2.500, tapi perwakilan bayar ke pembantu 1.500. Itu yang paling besar guys. Ada yang kurang dari 1.500. Makanya kalau ingin niat kerja ke Saudi Arabia harus tahu dari sekarang. Kalau udah tahu kan kita enak, jadi kerja itu ikhlas gitu guys. Jadi nggak punya rasa sakit hati gitu, dikarenakan untuk kita semua kerja profesi apapun harus kita jalani dengan ikhlas guys. Jangan sampai kita kerja sama orang lain kita menjalaninya nggak ikhlas. Jadi kalau orang kerja nggak ikhlas itu hawanya itu sakit hati dan marah-marah terus guys. Ya begitulah guys, kalau orang masih kerja, apalagi kerjanya di Arab Saudi, kita harus kuat segala-galanya guys. Soalnya di Saudi Arabia tuh nggak seperti Hong Kong, Taiwan. Hong Kong, Taiwan ada liburnya. Saudi Arabia nggak ada guys. Libur juga mau libur kemana? Karena di Saudi Arabia negaranya tertutup. Bahkan menurut saya lebih baik nggak libur, masih mending terus terang ke majikan, istirahat, udah diem di kamar dikunci. Ya begitulah guys, kalau kerja di luar negeri Saudi Arabia, terutama bagi supir perumahan dan pembantu, jam kerja nggak ada guys. Pembantu juga sama seperti itu, nggak ada jam kerja. Kadang-kadang kalau siang majikan tidur, anaknya nggak tidur. Sedikit tidurnya guys. Pembantu rumah tangga di Saudi itu kebanyakan sampai jam 2, jam 3 malam guys baru istirahat. Ya semoga teman-temanku semua dan saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan semoga sehat jasmani dan rohaninya. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku, apa yang dicita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu mendoakan kepada semua temanku dan semua keluargaku yang usaha dagang, baik dagang apapun, semoga banyak pembeli dan dagangannya laris manis. Yang bertani juga semoga tanamannya bagus, pas panen, hasil panennya harganya mahal. Dan saya selalu mendoakan semoga yang punya hutang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang tak terduga, dan semoga insya Allah hutang-hutangnya terbayarkan. Dan saya juga selalu mendoakan semoga yang jomblo Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan jodoh dan semoga cepat menikah. Dan yang menikah semoga samawa hidupnya bahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Di video yang terakhir, saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku bisa naik haji dan umroh. Sekian dulu guys video kecil dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan di hati teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.